Haleluya, haleluya. Benih itu melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar sabda, lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah-tanah yang berbatu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri ialah yang mendengar sabda itu. Tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar,
dan menyambut sabda itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Biji suatu tanaman akan sungguh-sungguh, biji itu akan tumbuh dengan baik, berakar kuat dan mendapatkan nutrisi makanan yang juga baik, sehingga dalam pertumbuhannya sehingga ia menjadi suatu pohon dan kemudian berkembang dan berbuah, akan menghasilkan buah yang baik dan banyak berlipat-lipat. Seperti saya lihat di sebelah ruang aula Titus Brasma ini ada jagung. Saya lihat beberapa hari, saya selalu lihat kalau menutup pintu, jagung itu mulai kecil, kelihatan bagus, dan juga mulai berbatang baik, daunnya juga enak dipandang. Saya tanya frater, sebelum nanam apa yang disiapkan? Oh, tanah campur pupuk, itu sudah. Oh, tidak ada apa-apa, tidak, itu sudah. Sehingga bertumbuh, dan saya kira baik, batangnya besar, daunnya hijau royo-royo. Inilah juga menjadi tanda dan juga dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan iman, sabda Tuhan yang melahirkan iman, sabda yang bisa tumbuh jika tumbuh di tanah yang baik, yaitu iman, hati yang baik, hati yang disiapkan dalam kehidupan sehari-hari lewat kata-kata dan perbuatan, sehingga sabda itu sungguh-sungguh menjadi sabda yang hidup dan berbuah banyak, tidak hanya dinikmati oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh banyak orang. Kemanisan sabda itu. Para saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita diingatkan kembali tentang hal itu, supaya kita berani memiliki hati yang disiapkan untuk sabda Tuhan, yaitu tanah yang baik, menanggapi sabda itu dengan sungguh-sungguh dan menyimpannya di dalam hati, merenungkannya serta melakukannya, menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Romo praktiknya yang telah dipanggil Tuhan, saya yakin di dalam jatuh bangunnya, di dalam keterbatasannya, dia juga menghidupi sabda Tuhan itu sebagai seorang Karmelit dan berbuah. Ada yang 30, meskipun tidak 100, tapi saya yakin dalam perjalanan sebagai seorang Karmelit yang juga menjadi teladan bagi Karmelit yang lain, kesetiaan, keteguhannya, dan juga perjuangannya sungguh-sungguh menjadi buah-buah yang bagi Karmelit-Karmelit muda, buah-buah yang menjadi kemanisan, yang memberi semangat bagi banyak Karmelit yang masih jauh di dalam perjalanan dan juga perjuangan sebagai seorang Karmelit. Mari kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan ini. Mari berubah untuk berbuah.